Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang badan luar biasa, komunitas tertulisah di seluruh Indonesia, mahasiswa pragmatik di seluruh Indonesia. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pragmatik. Karena teman-teman ingin melihat dan mendengar berbagai hal yang bisa kita sajikan dalam konteks pragmatik, tentu itu menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami. Sebenarnya apa toh pragmatik itu? Kalau situasinya kita berada dalam situasi formal, kita masih melihat dan mendengar orang menyampaikan dengan diksi yang dipahami dari satu sudut pandang. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, itu juga bisa dimaknai dengan makna yang lain. Lalu bagaimana kalau kita memahami sebuah tuturan yang bisa dilihat dari teksnya, dari konteksnya, dari konteksnya? Saya mengatakan Mas Marvan kelihatan ceria sekali ya. Kelihatan ceria sekali. Konteks ini tentu akan dilibatkan dalam situasional yang saat ini mungkin apa yang disampaikan seorang penutur dengan Mas Marvan ini menjadi salah satu implikatur tersendiri. Karena apa? Keceriaan yang sering saya katakan dengan senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 titik mengembang. Ini bagian penting untuk memahami sebuah tuturan seseorang, itu dilihat dari gaya bicaranya, dari tuturannya. Jadi ketika seorang penutur bertutur, pasti mengandung tujuan tertentu. Tapi tujuan itu bisa dipahami secara lugas, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi yang secara langsung itu bisa menjadi diksi yang tersurat, tapi yang tidak langsung itu adalah diksi yang tersirat. Artinya maksud yang tersurat dan tersirat ini menjadi salah satu bagian penting ketika kita memahami pragmatik. Itu merupakan implikatur. Implikatur maksud yang tersirat dari ujaran seseorang, dari tuturan seseorang. Dan seorang penutur dengan lawan tutur ini juga sudah bisa melihat aspek-aspek itu ketika kita lihat dari awal. Sebenarnya pragmatik itu memahami maksud tuturan seseorang yang ada di balik tuturannya. Jadi konteksnya kalau kita secara fungsional ada bentuk dan fungsi, tapi kalau dalam pragmatik itu merupakan linguistik fungsional, ada bentuk, fungsi, dan konteks. Nah ini. Jadi kalau saya sampaikan ini buku analisis wacana pragmatik, ini sebagai penguatan referensinya. Kalau saya katakan pada para mahasiswa, kalian sudah membaca buku pragmatik? Nah, itu kalimat pertanyaan. Tapi kalau saya ubah kalimatnya, karena kalian sedang belajar pragmatik, alangkah baiknya kalian membaca buku-buku pragmatik seperti analisis wacana pragmatik, kajian pragmatik, lalu pragmatik. Ini akan lebih baik untuk menambah wawasan literasi tentang pragmatik yang kalian pahami karena sedang belajar pragmatik. Nah, jadi teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita ingin memahami secara mendalam teknik pemahaman bentuk fungsi pragmatik, itu ya kita berliterasi dalam bidang pragmatik. Kita memahami dari mulai konsep teoritiknya, kita akan belajar mengenai hakikat pragmatik. Kita akan belajar bidang-bidang kajian pragmatik. Kita akan belajar mengapa pragmatik ini merupakan interdisipliner linguistik. Dan mengapa linguistik fungsional menjadi bagian penting dalam pragmatik. Nah, kalau saya lepas topik ini, ada nilai yang tadinya membebani kepala saya, lalu saya turunkan. Apa yang bisa kita lihat dari konteks nonverbal ini? Bahwa menggunakan topi ini bisa kita gunakan di mana saja. Tetapi ketika di dalam ruangan, dalam situasi pertemuan, tentu kita akan meletakkan topi ini di meja. Nah, jadi ada istilah Jawa
mengatakan empan papan lan panggonan. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi seorang penutur itu akan bisa melihat siapa lawan tuturnya, apa yang mau disampaikan dengan media tuturan apa, tujuan tuturannya apa. Jadi kalau misalnya ini yang dari Bandung mengatakan teteh, nah, itu akan memahami bahwa teteh ini adalah orang untuk sebutan sapaan. Teteh kalau di Banjarnegara ya nyong. Nyong. Nyong wis kencat gitu ya. Nyong wis kencat berarti saya sudah lapar gitu. Kalau misalnya ada di Purwokerto juga apa ya Mbak Titi, aku ratayeng gitu ya. Oh, nyong ratayeng. Kalau di Purwokerto nyong ratayeng itu berarti saya tidak kuat gitu ya berarti. Oh, sorry, berarti tayeng itu bisa. Jadi nyong ora bisa gitu ya. Jadi nyong ora bisa. Aku ora iso. Saya tidak bisa. Itu nyong ora tayeng gitu. Nah, artinya perbedaan diksi, perbedaan makna itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat masing-masing. Kita mungkin bisa melihat teman-teman kita ini yang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan itu juga punya keunikan-keunikan sendiri. Misalnya di daerah Jawa Tengah, khususnya misalnya daerah Sragen itu ada hoding. Nah, jadi seperti kalau di Boyolali ada horok gitu. Kalau misalnya di Kudus itu ada kem. Nggon milikmu itu dengan kem gitu ya. Jadi bolpen kem gitu ya. Nah, ini merupakan piranti-piranti pragmatik, piranti-piranti linguistik yang menyertai konteks tuturan gitu loh. Nah, jadi teman-temanku yang badan luar biasa, belajar pragmatik itu memang menyenangkan. Kalau nggak senang, harus dibuat senang. Karena apa? Itu kehidupan keseharian kita gitu loh. Kalau teman-teman melihat situasi keseharian kita, entah di warung, entah di masyarakat, entah di sekolah, entah di kampus, di mana saja, ya itulah kehidupan pragmatik gitu loh. Kadang menyampaikan tuturan secara langsung, ada juga yang menyampaikan tuturan dengan implisit, tidak langsung. Misalnya mau mengatakan baju Mbak Titi, Mbak Titi bajunya kok keren sekali ya. Nah, Mbak Titi tidak langsung mengatakan wow keren toh, tidak. Mbak Titi akan mengatakan masa sih kan gitu ya. Sehingga ada nilai yang sebenarnya dikatakan keren itu berbeda ketika Mbak Titi mengatakan bajunya keren, dia tidak langsung mengatakan apa. Tapi ketika misalnya dikatakan dengan tuturan tidak langsung, misalnya Mbak Titi beli bajunya di mana ya? Nah, itu beda lagi. Jadi semakin tidak langsung tuturan seseorang itu semakin halus. Semakin tidak langsung tuturan seseorang itu semakin halus dan mengandung implikatur gitu loh. Mengandung implikatur. Jadi artinya tadi tuturan ketika saya katakan Mbak Titi bajunya beli di mana ya? Ini ada dua implikatur. Mbak Titi bisa menangkap implikatur itu bahwa bajunya keren, luar biasa itu. Tapi Mbak Titi juga bisa menangkap bahwa iki kenapa ya dia menanyakan bajuku beli di mana? Jangan-jangan bajuku lengannya dua gitu. Ya, ternyata memang benar, lengannya dua. Nah, jadi ada peranggapan. Nah, memperanggapkan maksud tuturan seorang penutur itu bisa benar, bisa salah. Artinya benar ketika antara penutur dan lawan tutur memiliki background knowledge yang sama. Nih, jadi pengalaman bersama terkait dengan ternyata kalau tadi konteksnya Mbak Titi dengan lawan tuturnya tadi yang menanyakan Mbak Titi belinya bajunya di mana, itu sama sudah paham itu. Oh iya, belinya di sana, di sini, di sana, di sini, tahu karena dia memang suka corak yang seperti itu. Tapi kalau tidak paham sama sekali tidak paham, tiba-tiba tanya itu, wah ini perspektifnya bisa berbeda-beda, bisa macam-macam. Mbak Titi pulang langsung bercermin 7 kali. Nah, sehingga kenapa ya ini baju dilihat kanan kiri itu kok ternyata beda. Lah ini perspektif, ini implikatur. Jadi memperanggapan sebuah implikatur itu bisa dekat dengan yang dimaksud dengan tidak. Jadi
teman-teman yang pada luar biasa, belajar pragmatik itu tidak sehari dua hari. Belajar pragmatik terus-menerus. Belajar pragmatik itu nanti bisa dikembangkan korelasinya, hubungannya dengan sosiolinguistik, dengan wacana kontekstual, dengan analisis wacana, dengan psikopragmatik, dengan neurolinguistik, dengan religiolinguistik. Jadi banyak hal yang bisa kita kaitkan bagaimana melihat maksud dan ujaran seseorang di balik tuturan seseorang. Nah, oleh karena itu, ranah kajian pragmatik itu ada penutur lawan tutur, kemudian ada implikatur dan praanggapan, ada prinsip kerjasama, kemudian ada dieksis, ada implementasi pragmatik dalam pembelajaran. Jadi banyak hal yang tentu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita itu bisa memanfaatkan pragmatik itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, teman-teman bisa mengingat kembali ketika mau minta uang bapak, minta uang saku bapak atau minta uang saku ke ibu. Biasanya teman-teman kalau mau minta uang saku ke bapak atau ibu ya, rata-rata ke ibu ya. Terus yang senyum-senyum itu berarti ke ibunya. Nah, jadi gini, kalau mau minta uang saku ke bapaknya atau ibunya biasanya kan kalau putri ya cuci-cuci piring yang sudah bersih diturunkan, dicuci lagi gitu kan. Ditanya-tanya, "Loh, ada apa toh? Mbak Sisi kok ini piringnya dicuci-cuci terus?" Nah, bapaknya tanya gitu. "Lah ibu tadi kemana toh, Pak?" Nah, lah ibu kan ke tempat mbah, ke tempat nenek. Waduh, salah. Ibu ke tempat mbah ya? Loh kenapa? Lah wong cuci-cuci ini tujuannya ibu biar tahu kalau aku rajin kok, Pak. Jadi ini besok diberi saku tambahan gitu. Ternyata ibunya ke tempat simbah. Nah, sehingga piringnya dikembalikan lagi karena ada misi, ada maksud terselubung di balik aktivitas itu gitu loh. Itu kalau dilakukan dengan kegiatan. Tapi bisa juga ujarannya misalnya diwujudkan kalimat misalnya pada ibunya, Bu, bajuku kok kelihatannya sudah agak sesak ya, Bu. Ada baju yang sejenis ini yang lebih longgar itu ada enggak ya, Bu? Nah, ini kalimat yang mengandung implikatur gitu ya. Jadi atau ke bapaknya, Pak, temanku kemarin itu pakai motor itu RE King, Pak. Jadi kalau RE King itu kelihatannya kalau kita naik berdua gitu ya keren ya, Pak ya. Jadi kita milenial gitu ya, Pak ya. Itu implikatur cetok jelas gitu ya. Jadi betul-betul implikatornya yang pertama tadi Mbak Sisi mengatakan bajunya yang lebih longgar dari ini nggak ada ya, Bu ya, itu berarti minta dibelikan baju itu. Lah yang tadi ketika meminta menunjukkan, Pak, temanku kemarin pakai RE King keren, Pak. Kalau kita pakai RE King berdua gitu kelihatan milenial gitu ya. Nah itu keren, itu implikatur. Luar biasa. Jadi perlu memahami konteks-konteks tuturan seperti itu. Lah, ketika prinsip kerjasama dilakukan antara maksim relevansi, maksim cara, kemudian maksim yang digunakan ini menjadi bagian penting untuk bisa menautkan atau menghubungkan antar tuturan ini penting, dan itu sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya tanya pada Mas Fu, bisakah saya pinjam motornya nanti sore? Waduh, Mas, ngapunten, mohon maaf, nanti sore itu saya rencana ke pasar Depok jadi nggak bisa. Ya, oke. Nah, setelah sampai sore, ternyata Mas Fu tidak dipakai, ya. Ternyata tidak dipakai motornya. Nah, kenapa? Loh, ini nggak jadi pergi toh? Waduh, tadi mau pergi, ternyata ada tamu. Nah, gitu. Ternyata setelah sampai sore juga nggak pergi. Lah itu implikatornya sebenarnya memang kita nggak boleh pinjam motornya gitu loh. Lah, ini perlu memahami, dan itu kehidupan sehari-hari kita banyak. Contoh-contoh pragmatik yang ada di sekeliling kita banyak. Oleh karena itu, teman-teman yang badan luar biasa, pentingnya belajar pragmatik berarti pentingnya memahami konteks kehidupan. Dan disitulah kekuatan kita ketika kita memahami kehidupan, tentu akan bisa paham betul bagaimana hidup dan kehidupan. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Dan disitulah kekuatan kita untuk senantiasa belajar jelajah literasi digital. Nanti silahkan teman-teman menelusuri
baik bacaan buku-buku cetak maupun non cetak. Nanti bisa buka di arvusratulisa.id, lalu di perpusnas.go.id, di library.unsrc.id, lalu di digital.id, di kemendikbud.go.id. Semua media sumber literasi dibaca sampai 7 turun tidak akan habis, coy. Jadi silakan belajar di sana ya. Jelajah literasi digital, lihat di YouTube, lihat di Google. Mbah Google itu nggak akan pernah marah ketika ditanya, bahkan 24 jam dia menunggu pertanyaan. Nah, ditanya pertanyaanmu salah pun dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini tomat? Ye mbah, enter, jeleng. Komplit. Jadi memang itulah teknik belajar kita, sehingga kita dengan begitu akan memahami dan kita memiliki banyak wawasan, menyibak jendela dunia, dan akhirnya kita akan selalu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Bersama saya Muhammad Rahmati Ratu Lisa, kita senantiasa belajar dan membelajarkan diri untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Salam sukses dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.